Abang ganteng. Abang ganteng, Bang. Cantik. Bang, apa tanggapannya Bang? Ngomonglah sedikit. Kredit usaha mikro atau yang biasa dikenal kredit mikro merupakan instrumen untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit ini dirancang agar pelaku usaha yang produktif tetapi memiliki keterbatasan agunan tetap memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Dalam kebijakan nasional, pemerintah memberikan dukungan melalui subsidi bunga, sehingga masyarakat memperoleh pembiayaan dengan skema yang lebih ringan dibanding kredit komersil. Salah satu prinsip penting dalam program ini adalah kemudahan akses dan penyederhanaan persyaratan. Program ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik individu, kelompok, ataupun badan usaha yang memiliki usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan. Namun apa jadinya bila program yang dapat membuat UMKM naik kelas ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, seperti yang baru-baru terungkap di kota Tanjung Pinang. Pada 3 Juni 2026 lalu, Kejati Kepri menetapkan 4 orang sebagai tersangka dari kasus kredit mikro fiktif di Bank BRI Unit Bestari Kota Tanjung Pinang yang menyebabkan kerugian negara sebesar 4,7 miliar rupiah. Aspidus Kejati Kepri Ismail Fahmi mengungkapkan, tersangka RWK yang saat ini masih DPO bertugas untuk mencari nasabah, sedangkan tersangka HS, PA, dan MZ merupakan karyawan BRI bertugas untuk mencairkan dana tersebut. Namun uang yang seharusnya dicairkan tersebut tak kunjung diterima oleh nasabah, melainkan digunakan oleh para tersangka tersebut untuk kepentingan pribadi. Tahun 2023 sampai tahun 2024. Mungkin ada lagi? Tadi disebutkan kalau RWK adalah selaku pihak ketiga, kalau yang HS, PA, MZ ini adalah salah satu mewakili salah satu di Belak Plat Merah di Tanjung Pinang. Oke, ada lagi mungkin? Satu-satu ya? Oke. Gimana? Ya tadi masing-masing tersangka sudah dijelaskan di mana tersangka itu memperkasai yang tadi RWK memperkasai sama PSMA ini untuk proses meremunerasikan, sedangkan sudah ditahu bahwa diduga bahwa itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan, maksudnya calon debitur ini, ya kan? Oke. Debiturnya ini dari mana ya? Dari nasabahnya, dari Tanjung Pinang, masyarakat Tanjung Pinang. Nggak ada. Oke. Ya. Tadi jumlahnya dari hasil kerugian kita 4.077.057.000. Oh, ada 51. Oke. Cukup ya. Makasih ya. Dalam perjalanan penetapan dan penahanan tersangka, penyidik kembali menetapkan seorang tersangka FZ. Sedangkan tersangka RWK alias Apek diduga kabur dan kini masuk dalam daftar pencarian orang oleh Kejati Kepri. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran fasilitas kredit mikro pada wilayah kantor Jakpro di salah satu bank plat merah yang ada di Kota Tanjung Pinang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni 2026, bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
telah melakukan serangkaian pemeriksaan terkait dugaan dimaksud sebagaimana surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau nomor PRIM 73 garing R garing 10 garing FB 2 garing 05/2006 tanggal 13 Mei 2026 tentang dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dan penyeludupan wewenang dalam pengelolaan fasilitas kredit mikro pada wilayah kantor cabang salah satu bank plat merah yang ada di Kota Tanjung Pinang dan memperoleh keterangan saksi sejumlah 64 dan keterangan ahli sebanyak 3 orang. Barang bukti yang diperoleh tim sejumlah lebih kurang adalah 180 item. Selanjutnya tim penyidik juga telah menerima hasil perhitungan kerugian negara dan auditor internal Kejaksaan Tinggi sehubungan hasil pemeriksaan telah dilakukan ekspos perkara dimaksud di mana diperoleh kesimpulan terhadap dugaan dimaksud telah memperoleh sebuah alat bukti yang sah sehingga pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan saksi sekitar 4 orang dan terhadap 4 orang saksi tersebut telah ditingkatkan semuanya menjadi tersangka. Hal ini berdasarkan surat penetapan tersangka tertanggal dimaksud. Adapun keempat saksi dimaksud inisialnya adalah yang pertama adalah LWK, yang kedua HS, 3PA dan MZ. Bahwa sebagaimana dalam peran para tersangka yaitu tersangka LWK selalu tahu pihak ketiga bekerjasama dengan tersangka HS, PA dan MZ masing-masing pada unit bank plat merah di wilayah Kota Tanjung Pinang. Para pihak tersebut memperkasai, memproses dan merekomendasikan pengajuan fasilitas kredit mikro meskipun mengetahui bahwa data, dokumen usaha maupun kemampuan pembayar calon debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya dari beberapa masing-masing tersebut memperoleh keuntungan. Bahwa atas perbuatan tersangka berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara sebesar 4.057.057.131 rupiah, di mana para tersangka disangka melanggar pasal yang primer pasal 3 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana hukum pidana dan junto pasal 18 Undang-Undang 5 tahun 31 Komisi 9 tentang pemberantasan tindak korupsi yang diubah sebagaimana Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 126 ayat 1, junto pasal 20 huruf C, junto pasal 622 ayat 4 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2002 tentang kitab undang hukum pidana. Selanjutnya subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana selanjutnya. Selanjutnya para tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang. Demikian siaran pers pada hari ini. Terima kasih teman-teman media sudah datang dan menunggu. Sementara itu, pihak Bank BRI Cabang Tanjung Pinang melalui keterangan tertulisnya, oknum yang terlibat sudah diberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja. Perbuatan pelaku juga membuat BRI mengalami kerugian secara finansial maupun reputasi. BRI juga berkomitmen menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk tindakan fraud dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerja. BRI juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasca adanya kasus dugaan penyelewengan kredit mikro di Bank BRI unit Bestari Kota Tanjung Pinang, apakah berdampak terhadap pelaku UMKM yang akan mengurus kredit tersebut? Tim Yunus Reportase mendatangi kantor cabang BRI Tanjung Pinang untuk mendapatkan informasi perihal pengurusan kredit mikro. Namun pimpinan Bank BRI cabang Tanjung Pinang belum bisa ditemui. Sama Bu Leli sebenarnya untuk liputan gitu. Kemarin tuh udah ada aku kirimkan by PDF-nya. Gitu. Cuman masih belum ada konfirmasi kan siapa yang bisa ngomong. Jadi dia punya mau ngantar surat tertulis ke dia ini mana tahu ada. Boleh kok siapa yang itu tadi? Kalau misalnya ada surat atau gimana tim aja dia biar nanti
Oke, ini aku kirim ini ya suratnya. Di dalam sini ada ini. Surat untuk permohonan wawancara. Terima kasih Bang ya. Dengan siapa masih Bang? Satria. Bang Satria. Oke. Udah tinggal bilang Bu. Kasih Bang. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM di Tanjung Pinang yang usahanya bergerak di bidang ternak bebek mengaku sangat terbantu dengan bantuan kredit dari Bank BRI yang ia dapatkan. Terima kasih atas Bank BRI atas program kurnya. Dengan adanya kur, saya juga bisa meminjamkan modal di sana dengan pengajuan yang sangat cepat. Saya pengajuan itu pagi, sorenya sudah cair dengan bunga yang sangat rendah. Terima kasih atas Bank BRI atas program kurnya. Usaha saya jadi berkembang, sukses terus untuk Bank BRI. Untuk mendukung pelaku UMKM naik kelas, dari sisi pemerintah, Sekda Kepri menilai program pinjaman bunga 0% dari Pemprov Kepri sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan bisnisnya. Misni mengaku banyaknya perbankan yang memberikan kredit mikro bagi pengusaha kecil seharusnya dapat bersinergi antara program pusat dan program Pemda. Sejauh ini menurutnya program pinjaman bunga 0% yang digagas Pemprov Kepri sangat diminati masyarakat. Selain usaha rakyat, mungkin apa peran dari Pemprov untuk mendorong masyarakat supaya menggunakan dana kur ini? Nah, kan cukup bermanfaat untuk masyarakat kan di tengah kondisi seperti ini. Melalui dinas UMKM kan juga melakukan sosialisasi karena memang dia kan kerjasama dengan perbankan. Jadi kita melakukan sosialisasi secara berjenjang sampai dengan kabupaten kota ya, karena mereka lah yang punya masyarakat. Jadi yang terdekat adalah dinas UKM kabupaten kota. Jadi kita bersama-sama dengan mereka agar mengakses, karena ini bankable kan. Nah, kadang-kadang masyarakat kita ini kurang paham dengan aturan perbankan karena sesuai dengan levelnya ya. Ada untuk rate tertentu kan dia memang harus ada kegunaan, ada verifikasi ke pihak perbankan, kemudian ada jumlahnya itu yang tidak harus pakai agunan. Jadi memang bagaimana literasi, kami memberikan pemahaman literasi agar masyarakat paham akan sistem perbankan, karena begitu mereka paham baru mereka bisa menggunakan jasa perbankan. Benar, sangat besar sekali manfaatnya, terutama bagi UMKM yang memang usaha kecil menengah. Ya, ini ada istilahnya tabrakan Bu dengan kita punya program bunga 0%. Insya Allah tidak ya, karena memang yang kita berikan ini kan juga tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat UMKM. Maka sejalan kami kira sinergi ya. Jadi program pusat juga bisa diakses masyarakat, kemudian yang UMKM kita juga ini juga diakses oleh masyarakat. Bahkan harapan kita bisa lebih luas coverage kita ya, supaya lebih bisa memberikan manfaat. Kami yakin dan percaya masih banyak kan UMKM kita yang perlu mendapat bantuan yang belum bisa mengakses tersebut, baik di UPUR maupun di UMKM Provinsi Kepri. Masih jalan yang kredit 0%? Iya, masih berjalan. Alhamdulillah kan sistem perbankan juga. Jadi artinya bunga daripada UMKM ini yang kita bantu dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Antusias sejauh ini kayak gimana untuk Alhamdulillah, malah kemarin di tahun 2025 itu belum pay lagi udah ya cukup banyak animo masyarakatnya. Maka akhirnya kita harus mengimbangi untuk membayar bunganya, karena semakin banyak meminjam, semakin banyak uang yang disiapkan untuk membayar bunganya. Dari kacamata pengamat ekonomi STIE Tanjung Pinang, Dimas Satriadi, ia menilai kredit mikro yang ada sejauh ini belum sepenuhnya dipahami oleh nasabah perihal kewajiban yang harus dibebankan kepada nasabah.
Terlebih lagi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana skema pengajuan kredit usaha yang ada di setiap perbankan. Menurutnya, pasca adanya kasus dugaan korupsi dana kredit mikro di salah satu bank plat merah, membuat penurunan kepercayaan masyarakat untuk melakukan pinjaman usaha. Ini sebenarnya dari perspektif ekonomi, itu sebenarnya dampaknya positif harusnya Bang, karena memang KUR ini disiapkan untuk akses permodalan bagi UMKM. Itu yang pertama, dan harapan ketika akses itu dipenuhi dan didapatkan, nah ini akan mendorong namanya pertumbuhan usaha para UMKM itu sendiri, sehingga roda ekonomi itu bisa berputar. Nah sekaligus ini juga kalau roda ekonomi itu berputar, tentu pastinya akan membuka peluang juga untuk lapangan kerja. Nah inilah yang multiplier effect yang diharapkan dengan adanya KUR itu sendiri Bang. Kalau kita berbicara tingkat kepercayaan, tentu pastinya dengan adanya kejadian tersebut pasti berkurang Bang. Terutama kalau kita ngelihat kan beberapa program pemerintah yang lainnya mungkin membuat ekspektasi masyarakat itu tidak sesuai nih. Nah jadi ditambah lagi dengan ada beberapa kejadian ini yang harapannya harusnya membantu masyarakat, tapi rupanya tidak membantu, bahkan malah menyulitkan. Nah ini yang menjadi dampak negatif. Dan perlu diingat juga sebenarnya berkaitan dengan hal tersebut Bang, ini kan sebenarnya akan menjadi risiko gagal bayar Bang ke depannya. Nah akhirnya ini nanti akan menjadi kredit macet Bang. Nah itu yang harusnya perlu difikirkan oleh pemerintah, akibat daripadanya ada oknum-oknum yang di dalamnya yang menyalahgunakan program KUR ini Bang. Ini sebenarnya ada keterkaitannya. Nah makanya harusnya pemerintah juga harus menyiapkan strategi pencegahannya. Salah satunya adalah berkaitan dengan digitalisasi Bang, mulai daripada proses pengajuan sampai dengan proses verifikasinya. Dan memang untuk integrasi data Bang. Nah dalam hal ini kan yang sering jadi permasalahan kita kan persoalan data. Nah harusnya instansi yang terkait itu terkait identitas, legalitas usaha harusnya dapat diverifikasi secara otomatis dan secara digitalisasi agar menghindari yang namanya fraud tadi. Peran utamanya dari pihak bank yang harusnya menjelaskannya, dan sebenarnya pihak bank juga harusnya menggandeng juga beberapa perguruan tinggi, kemudian pemerintah daerah setempat dalam rangka untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Bang.